Salam, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Ya adik-adik, nah sebelum kita memulai kebaktian anak virtual pada hari ini, Ibu Erna ingin ingatkan dulu ya, untuk adik-adik selalu menjaga kesehatannya ya. Antara lain adik-adik harus makan makanan yang bergizi ya. Nah, kalau adik-adik keluar rumah jangan lupa memakai masker ya. Dan hindarilah kerumunan orang banyak ya. Kalau adik-adik sehabis bepergian ya, habis bermain, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, pakai sabun ya. Nah, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Jangan lupa adik-adik ya, Alkitab dan persembahannya dipersiapkan di samping adik-adik ya. Nah, untuk itu Ibu Erna undang adik-adik untuk berdiri yuk. Sebelum adik-adik memuji ya, Ibu Erna mau mengajak adik-adik untuk bergerak nanti dalam lagunya ya. Nah, kalau nanti ada kata bersorak atau soraklah, adik-adik bergerak seperti ini. Soraklah ya, atau bersorak gitu ya. Nah, ketika ada kata haleluya, tangan adik-adik ke atas begitu ya. Oke, siap adik-adik? Yuk kita mulai dengan pujian segala puji syukur. Adik-adik, kita juga akan mengungkapkan syukur melalui doa ya adik-adik ya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan doa di mana kita akan menerima firman Tuhan. Nah, untuk itu yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami sungguh bersyukur atas kebaikan-kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, memelihara kami dan melindungi kami. Hingga pada saat ini kami dapat mengikuti kebaktian anak virtual di rumah kami masing-masing. Jikalau sebentar lagi kami juga akan menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas diri adik-adik dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, agar kami semua Tuhan dapat mengerti setiap apa yang akan nanti disampaikan. Dan juga melalui Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu adik-adik. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab, firman Tuhan pada kebaktian hari ini, yaitu dari
Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Salam adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, adik-adik, tadi sesuai dengan pembacaan Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai 29. Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, adik-adik tahu nggak siapa itu Thomas? Ya, Thomas itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, Thomas ini sifatnya, sikapnya adalah orang yang tidak mudah percaya, adik-adik. Sehingga dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dia berkata, dia akan percaya kalau sudah melihat Tuhan Yesus, sudah mencucukkan tangannya dan juga mencucukkan lambungnya, adik-adik, menyentuh lambung Tuhan Yesus, baru dia percaya. Nah, jadi sifatnya Thomas ini, dia adalah orang yang tidak mudah percaya, orang yang kaku, pesimis, sehingga menjadi orang yang tidak menyenangkan adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus tetap merangkul adik-adik. Tuhan Yesus tidak menjauhkan Thomas. Bahkan Tuhan Yesus mau memberikan tangannya untuk dipegang oleh Thomas, mau juga lambungnya dipegang oleh Thomas, sehingga Thomas menjadi percaya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik juga punya teman, atau mungkin bahkan adik-adik juga yang di rumah punya sifat seperti Thomas, yaitu tidak mudah percaya. Baik gak sih kalau kita punya sifat tidak mudah percaya? Ya, jawabnya ada 2 adik-adik. Yang pertama bisa baik, yang kedua menjadi tidak baik. Nah, yang menjadi tidak baik seperti apa ya? Nah, misalnya begini adik-adik, kita di sekolah nih, terus ada yang datang, laki-laki atau om-om atau bapak-bapak, terus ngomong, "Dek, nama kamu Tono ya?" "Iya om." "Kok om tahu ya?" "Iya, tadi kata mama kamu katanya om disuruh jemput Tono, nanti mama nunggu di rumah." Nah, yang jadi Tono percaya aja adik-adik. Dia langsung ikut. Langsung dia naik motornya si om itu. Padahal si Tono tidak tahu kalau itu adalah
itu yang mudah percaya, berarti tidak baik juga ya adik-adik ya. Nah, ada lagi nih, satu lagi misalnya adik-adik. Dek, nama kamu Budi ya? Iya Om. Tadi kata Mama, Om disuruh jemput. Nanti Mama nunggu di rumah. Oh tidak Om, kata Mama aku atau Papa aku, Mama aku sama Papa aku yang mau ngejemput. Jadi sebelum aku dijemput, aku menunggu di sekolah, di ruang guru. Nah, itu adalah orang yang tidak mudah percaya. Nah, jadi adik-adik boleh memilih mau seperti Tono apa mau seperti Budi. Mending seperti Budi ya adik-adik ya. Tidak mudah percaya. Tetapi adik-adik tidak mudah percaya itu akhirnya bisa juga menjadi sifat yang tidak menyenangkan adik-adik. Nah, misalnya orang tua itu mendidik kita di rumah supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang disiplin, dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi didikan orang tua itu bisa dari hal yang terkecil. Misalnya adik-adik disuruh membereskan mainan ke tempatnya setelah bermain. Atau juga adik-adik setelah selesai makan, piring kotornya sama gelasnya disimpan ke dapur, ke tempat pencucian piring. Tetapi adik-adik tidak melaksanakannya. Adik-adik malah habis makan, udah aja ditaruh di situ piringnya, terus lanjut lagi nonton TV, main game. Terus udah gitu apalagi adik-adik? Yaitu adik-adik bersantai-santai, walaupun rumahnya berantakan sama mainan adik-adik. Adik-adik santai aja sambil makan cemilan gitu. Nah, itu baik atau tidak adik-adik? Itu adalah sifat yang tidak menyenangkan. Nah, sama akhirnya karena di rumah mempunyai sifat yang tidak menyenangkan, akhirnya ke sekolah sifat itu dibawa juga. Nah, satu kali guru menyuruh adik-adik untuk menjadi koordinator misalnya. Tahu nggak adik-adik koordinator itu apa? Adalah orang yang mengatur sesuatu yang akan dilaksanakan. Misalnya guru mau menyuruh mengkoordinator untuk mengkoordinir teman yang mau ulang tahun. Guru menyuruh adik-adik, ya nanti kamu ya pakaiannya apa, kasih tahu sama teman-teman. Terus nanti kita mau ketemuannya di mana, kasih tahu sama teman-teman. Nanti kita mau naik apa, kasih tahu ya sama teman-teman. Nah, sama guru sih dia bilang, ya siap Bu, baik Bu, baik Pak. Tapi ternyata dia lupa adik-adik, malah dia main sama teman-temannya yang lain. Dia lupa dengan tugasnya dan tanggung jawabnya. Akhirnya acara menjadi kacau. Dan akhirnya guru menghukum dia adik-adik. Nah, itulah sifat yang tidak menyenangkan. Nah, adik-adik, jadi sifat yang tidak menyenangkan itu menjadi orang yang tidak dipercaya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kakak percaya adik-adik adalah orang-orang yang menyenangkan, anak-anak yang menyenangkan, sehingga adik-adik menjadi bertanggung jawab. Di rumah bertanggung jawab, di sekolah bertanggung jawab, main di lingkungan teman-teman yang lain bertanggung jawab. Jadi yang lain juga menjadi percaya kepada adik-adik. Orang tua percaya, guru percaya, teman-teman yang lain juga percaya. Ya seperti itu ya adik-adik ya. Kita akan menjadi anak yang menyenangkan jikalau kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan kita anak yang bertanggung jawab ya adik-adik. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah ya mendengar pengajaran firman Tuhan. Tentang apa adik-adik? Masih ingat tidak? Yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas ya adik-adik ya. Nah untuk itu pada saat ini adik-adik
kita juga akan diberi kesempatan ungkapan syukur kita melalui persembahan, yaitu berupa uang ya adik-adik ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah mendapatkan celengan ya, adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam celengan ya. Nah, bagi adik-adik yang belum, adik-adik bisa memasukkannya ke amplop ya, nanti akan dititipkan kepada orang tua dan diberikan ke gereja ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, ada firman Tuhan yang akan memahami adik-adik dalam memberi persembahan. Firman Tuhan yang akan melandasi kita membawa persembahan adalah 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan melalui pujian adik-adik ya, yaitu di dalam KJ 433, lagu yang pertama dan lagu yang kedua. Aku suka membagi. Ya adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Dan nanti juga dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa menutup pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang selalu mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Pada saat ini kami memberikan sebagian apa yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati para Bapak Ibu Penatua di dalam mengelola persembahan ini, sehingga dapat terpakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berterima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan dalam hati kami. Kiranya firman itu tumbuh di hati kami yang subur, sehingga kami dapat berbuah menghasilkan sikap-sikap yang baik dalam hidup kami. Kami pada saat ini juga berdoa Tuhan untuk orang tua adik-adik kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan kesabaran di dalam mengasuh, mendidik adik-adik kami. Demikian juga untuk adik-adik kami di dalam masa tumbuh kembangnya, Tuhan juga memberkati mereka, sehingga adik-adik dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan juga menghormati kedua orang tuanya. Kami juga tak lupa berdoa buat Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Haryanto Pakpahan, di dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam keluarga maupun pelayanannya di gereja kami.
Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan juga memberikan hikmat sehingga Bapak Pendeta dapat melayani dengan penuh kasih. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk para guru sekolah minggu. Di dalam pelayanan mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Sehingga kakak-kakak guru sekolah minggu dapat selalu berkomitmen dan selalu dapat penuh semangat melayani Engkau. Doa ini Tuhan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu tematik kita, yaitu Sebab Dia Hidup. Yesus selamanya Adik-adik ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian anak virtual. Nah, Ibu Erna undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu berkat, yaitu di dalam KJ 346. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, ada sedikit pengumuman adik-adik ya. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan celengan, nah orang tua adik-adik bisa mengambilnya di gereja ya, setelah kebaktian subuh atau di kebaktian umum yang jam 9 ya. Nanti ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang menunggu ya. Nah untuk itu adik-adik, sekarang kita akan berpisah. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.